Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Pada hari ini kita tidak bisa ibadah tatap muka, hanya bisa online seperti ini. Tapi saya berharap itu tidak mengurangi semangat kita, gairah kita untuk mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa buat selama seminggu terakhir ini Tuhan menyertai kami. Di tengah masa-masa yang sukar dan sulit, Tuhan memberkati kami dan kecukupan makan minum kami dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapa buat anak-anak kami, juga orang tua kami yang Tuhan pelihara dengan baik. Kami bersyukur, kami bawa persembahan syukur kami pada ibadah hari ini sebagai tanda terima kasih kami buat segala kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya dan kemurahannya yang luar biasa menyertai, memberkati kami sepanjang hari ini, minggu ini dan minggu-minggu yang akan datang ya Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus kami serahkan hidup kami untuk ibadah pada hari ini sampai selesai dengan baik. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Tuhan. Pria. Kasih
Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih buat janji-Mu ya Tuhan. Kami menyimpan janji firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Supaya kami punya dasar untuk berharap, dasar untuk percaya bahwa semua janji-Mu pasti digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat saat ini. Berfirman-Lah ya Tuhan, di masa sukar ini kami boleh mengerti, kami boleh belajar menjadi pribadi yang dewasa, yang seimbang. Baik di masa kami kelimpahan maupun kekurangan, kami tetap bisa bersyukur, tetap puas dengan Tuhan sebagai Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu juga, ada semua jemaat-Mu yang mendengarkannya, yang menerimanya. Biarlah roh hikmat-Mu, roh wahyu-Mu, roh kudus boleh memenuhi kami semuanya, boleh mengajar kami dan memimpin langkah hidup kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Di dalam berkat nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Biasanya manusia itu ketika sedang berkelimpahan kekayaannya, hampir tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Mengapa Tuhan memberkatinya dengan kekayaan yang berlimpah? Tetapi sebaliknya, ketika kita sedang dalam masa kekeringan berkat, seperti saat-saat ini mungkin sedang kita alami, maka pertanyaan dan mempertanyakan kesetiaan Tuhan kita ajukan bertubi-tubi. Mengapa Tuhan membiarkan kita menderita kekurangan? Mendapatkan kekayaan sepertinya sudah menjadi tujuan hidup manusia pada umumnya. Rasanya tidak ada satupun orang yang menginginkan hidup miskin, serba kekurangan, dan terus kesulitan dalam memenuhi biaya hidup yang terus semakin tinggi. Tapi di sisi lain, kekayaan dapat dengan mudah menjerumuskan kita ke dalam rasa kepuasan yang berlebihan, yang malah bisa membuat kita lupa kepada Tuhan, Sang Pemberi. Dan juga lupa bahwa semua itu Tuhan berikan bukan untuk ditimbun, melainkan dipakai untuk memberkati saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan. Ingat, kita bukan penimbun berkat. Amin. Tetapi kita adalah penyalur berkat-berkat Tuhan sesuai dengan slogan gereja kita. Apakah jika demikian kita tidak boleh untuk menjadi kaya? Tidak juga. Karena Tuhan sendiri menjanjikan kita sebuah kehidupan yang berkelimpahan, sehingga orang-orang di sekitar kita kebagian kelimpahannya. Itulah kehidupan yang benar-benar puas, cukup, tidak berkekurangan, puas yang penuh. Seperti di Injil Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tetapi yang penting adalah seharusnya kekayaan itu hadir ketika kita sudah benar-benar siap untuk menerimanya. Arti siap di sini adalah kita sudah mengetahui terlebih dahulu dengan benar untuk apa sebenarnya Tuhan memberkati kita dan tujuan pemakaian berkat tersebut. Lalu kita siap untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di Matius 13 ayat yang ke-12, Yesus berkata, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, masalahnya sekarang mempunyai apa? Siapa yang mempunyai? Mempunyai apa? Nah, ini penting. Ya, dalam versi di Amplified Bible dikatakan itu mempunyai spiritual knowledge, yaitu pengetahuan dan pemahaman yang benar akan maksud Tuhan memberkati kita itu. Jadi kita akan merasa puas. Yang pertama, apabila kita menggunakan berkat kekayaan dari Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan yang memberikannya. Saya ulang kembali. Alasan yang pertama, kita bisa puas apabila kita menggunakan berkat kekayaan dari Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan yang memberikannya. Menarik untuk kita renungkan doa dan prinsip hidup Raja Salomo sebagai orang yang paling kaya dan paling berhikmat pada zamannya, yang ditulis dalam kumpulan hikmatnya di
Amsal 30 ayat 8 dan 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku malah mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Dalam Amsalnya yang kita baca tadi, Raja Salomo berdoa kepada Tuhan agar ia menikmati apa yang menjadi bagiannya saja. Ia berdoa agar hidup berkecukupan, tidak berkekurangan, ya, puas, sehingga dihindarkan dari tindakan yang salah terhadap kemiskinan atau kekayaan. Kemiskinan atau kekayaan tanpa disertai dengan sikap yang benar dapat menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa kesombongan dan mencemarkan nama Tuhan. Tuhan berjanji akan memenuhi segala kebutuhan kita, dan kita akan menikmati apa yang menjadi bagian kita. Haleluya. Jadi kita akan merasa puas apabila kita mendapat, yang kedua ini, mendapat atau menikmati berkat yang memang bagiannya kita, bukan hasil dari kecurangan dan kebohongan, kata Amsal Salomo tadi. Shalom kembali. Yang kedua, kita akan merasa puas apabila kita mendapat atau menikmati berkat yang memang bagiannya kita, jatahnya kita, bukan hasil dari kecurangan dan kebohongan. Seperti dalam perumpamaan talenta di Injil Matius 25 ayat 14 dan 15. Ini perumpamaan yang bagus sekali. Talenta adalah mata uang tertinggi pada zaman itu. Ayat 14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya, kekayaannya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Tuhan mempercayakan harta kekayaannya kepada kita, masing-masing berbeda bagiannya, sesuai dengan kesiapan dan kesanggupan kita menggunakannya. Artinya kita tidak perlu iri dan menginginkan bagiannya orang lain. Mazmur 34 ayat 9, bagus sekali ayat ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ingat, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita tidak perlu melihat terlebih dahulu bagian kita, lalu kita banding-bandingkan dengan bagian yang diterima oleh orang lain. Berapapun bagian berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, nikmati saja. Dan percayalah itu yang terbaik untuk kita. Haleluya. Jangan dibalik ya urutannya. Kalau dibalik maka kita tidak akan pernah merasa puas melihat milik orang lain yang lebih banyak, lebih bagus, dan sebagainya. Jadi kecap, nikmati dulu, baru melihat betapa baiknya Tuhan itu. Dan sekarang poin yang ketiga. Mari kita baca Filipi 4 ayat 11 dan 12. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, kata Paulus. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, aku pernah, maupun dalam hal kelaparan, aku juga pernah. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Hampir semua manusia tidak ada yang bisa berkata cukup atau benar-benar puas. Karena rasa cukup itu selalu mengajak kita ke tingkat yang lebih tinggi, lebih banyak.
lebih baru, dan sebagainya. Artinya tidak pernah merasa cukup atau puas. Jadi kapankah kita bisa merasa puas dan bisa berkata cukup? Rasul Paulus memberitahu kita bahwa rasa puas itu baru kita dapatkan apabila, yang ketiga ini, kita mau belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Masalahnya, Bapak Ibu sekalian, kita tidak mau belajar. Banyak orang tidak mau belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Karena kita sudah punya standar tingkat kepuasan tertentu. Dan repotnya, masalahnya, ini standarnya ini akan terus meningkat tak habis-habisnya standarnya. Kapan nyampenya? Tidak tahu. Raja Daud mengungkapkan rasa puas atau cukupnya di Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hidupnya Daud kenyang dengan menggembalakan kambing domba. Jadi dia bisa membayangkan, ya, seperti apa tugas gembala itu. Karena Daud menjadikan Tuhan sebagai gembalanya dan dia sebagai dombanya Tuhan, maka Tuhanlah yang memikirkan segala yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh dombanya. Sehingga Daud bisa berkata, takkan kekurangan aku. Atau dalam bahasa versi Alkitab bahasa Inggrisnya, I shall not want. Tidak ada lagi yang saya inginkan. Daud benar-benar puas, percaya penuh, dan cukup memiliki Tuhan sebagai gembala satu-satunya. Tuhan tahu yang terbaik bagi dia. Tuhan tahu apa yang dia sukai, apa yang dia inginkan, apa yang dibutuhkan. Ya. Saya sekeluarga mempunyai tempat makan favorit untuk menu-menu tertentu. Ya. Di samping harganya sangat terjangkau oleh dompet kami, dan meskipun ruangan makannya tidak ber-AC, tetapi yang utama adalah untuk menu-menu tertentu itu, menurut kami, tidak ada yang seenak di tempat makan tersebut. Sampai-sampai pelayannya sudah hafal menu yang akan dipesan oleh masing-masing kami. Jadi untuk menu-menu tersebut, kami tidak akan makan di tempat makan yang lain. Sudah dapat tempat yang paling enak, maka kami tidak mau lagi makan di tempat yang lain. Kami sudah puas dengan makan di situ untuk menu tertentu. Rasul Paulus juga mengungkapkan rasa puas atau cukupnya dengan cara yang berbeda. Di suratnya Roma 8 ayat 35, Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Jadi bagi Daud, bagi Paulus, dan juga bagi seharusnya kita, Tuhan Yesus itu bukan pilihan kita yang nomor satu, tetapi Tuhan Yesus itu merupakan satu-satunya. Amin. Yang bisa membuat hidup kita benar-benar puas dan cukup, tidak ada pilihan yang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa untuk firman Tuhan dan menyambut komuni perjamuan kudus pada saat ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah yang bisa mengisi hidup kami sampai penuh, sampai cukup, benar-benar puas. Terima kasih ya Tuhan. Kami butuh Engkau lebih dari apapun yang lain. Kami sudah memiliki Engkau dan kami tidak butuhkan lagi pertolongan dari Tuhan-Tuhan yang lain. Engkau cukup buat kami Tuhan. Karena Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Biarlah kami tetap haus, tetap dipuaskan oleh Engkau dalam hidup kami ini. Berkat-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, perlindungan-Mu. Haleluya, sukacita-Mu akan terus mengisi hidup kami, keluarga kami, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, berkati
hiburkan umat-Mu di masa sukar ini Tuhan, untuk tetap berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan haus akan Tuhan. Kami mengaku Tuhan, dunia tidak bisa memenuhi hati kami. Dunia tidak sanggup memenuhi hati kami. Hanya Engkau Tuhan yang bisa memenuhi hati kami. Baik kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu yang tak terhingga Tuhan. Oh, terima kasih ya Bapa. Ingatkan kami terus Tuhan, juga buat anak-anak kami Tuhan, untuk terus berharap dan terus mencari dan haus akan Tuhan. Engkaulah gembala kami Tuhan, maka kami tidak butuhkan gembala yang lain. Engkau cukup buat kami. Engkau tahu kebutuhan kami. Engkau tahu kami inginkan apa Tuhan. Engkau juga tahu apa yang kami sukai dalam hidup ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami mau menerima sebentar Bapa perjamuan kudus tubuh dan darah-Mu Yesus. Engkau memberikan segalanya yang dapat Engkau beri buat kami. Engkau beri segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berikan nyawa-Mu, darah-Mu. Engkau berkorban karena Engkau sayang sama kami. Engkau cinta kami. Engkau melayani kami sampai kami puas dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh-sungguh puas dengan Engkau Bapa. Kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu Yesus, sebagai kami punya peringatan akan karya pengorbanan kasih yang luar biasa dari Tuhan buat kami semuanya. Di dalam berkat nama Yesus, kami sambut tubuh dan darah-Mu Yesus. Ampuni dosa kami Tuhan. Ampuni Tuhan, supaya hidup kami terus dikuduskan, tinggal dalam hadirat Tuhan, dan puas dengan hadirat-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki perjamuan kudus, Holy Communion. Komuni kudus ini merupakan perintah Tuhan Yesus. Kalau kita berhimpun bersama-sama, kita diminta Tuhan untuk saling memecahkan roti, berbagi, melambangkan hidup kita yang kita bagikan untuk orang lain, seperti Kristus Tuhan kita yang telah mati untuk kita semuanya. Mari yang sudah punya roti, bisa angkat tinggi sama-sama roti ini, lambang tubuh Kristus. Haleluya. Bersyukur sama Tuhan. Ingat salibnya dan pengorbanannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau memelihara orang Israel 40 tahun di padang gurun. Mereka tiap hari makan mana, dan satu pun tidak ada yang sakit. Satu pun tidak ada yang robek sepatunya. Bahkan pakaiannya semua dilindungi Tuhan. Saya percaya roti komuni ini Bapak, lambang tubuh Kristus, tubuh yang baru ini memberi kami tubuh yang baru, tubuh yang sehat, dilindungi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami diciptakan ulang bukan dari debu tanah lagi, tapi kami diciptakan ulang menjadi ciptaan baru dari tubuh dan darah Yesus di kayu salib. Dengar firman Tuhan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita makan bersama-sama. Pada malam waktu Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, ucap syukur atasnya, lalu dipecahkan, kata, inilah tubuhku yang diserahkan, yang dipecah-pecahkan bagi kamu sekalian. Jemaat yang Allah kasih pada saat ini, apa semua kita percaya, roti yang kita angkat tinggi, kita syukuri atasnya ini adalah titik kontak kita untuk bersekutu dengan tubuh Kristus. Amin. Dalam nama Yesus kita makan sama-sama dengan percaya sambil ingat korban Yesus di kayu salib. Mari. Nah, sekarang angkat tinggi cawan anggur ini, lambang darah Kristus yang tertumpah bagi orang berdosa, Anda dan saya. Haleluya. Dengar firman Tuhan. Setelah makan, Yesus mengambil cawan, katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Anda dan saya menikmati hidup yang baru, ciptaan yang baru, tubuh yang baru, darah yang baru, dan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jemaat yang Tuhan kasih pada saat ini, apakah Anda percaya
bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi bersama-sama ini adalah titik kontak kita bersekutu dengan darah Kristus. Amin. Dalam nama Yesus kita minum sama-sama dengan percaya sambil ingat korban Yesus di kayu salib. Mari. Mari kita buka hati dan buka tangan kita. Kita bersyukur buat perjanjian baru yang Tuhan buat dengan kita. Anak cucu kita semuanya diberkati, hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, memegang perjanjian dengan Tuhan, setia sampai akhir. Terima kasih Bapa buat janjimu yang pasti dan selalu kau genapi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah pada saat ini. Kami bersyukur buat janji Tuhan yang pasti digenapi dalam hidup kami. Haleluya. Sungguh benar Tuhan, kami bersyukur menjadi umat perjanjian-Mu ya Tuhan. Kami menyimpan janji-Mu, memegang janji-Mu Tuhan, dan berharap akan janji-Mu itu Bapa digenapi dan pasti digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami adalah orang-orang spesial di mata Engkau Tuhan, karena kami punya perjanjian dengan Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang menebus hidup kami, Tuhan yang menjadi Bapa kami sendiri. Terima kasih ya Bapa, memerintahlah ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kalau engkau ada anak-anak di sampingmu, bisa tumpang tangan, berkati anak-anak kecil, taruh berkat Tuhan di kepala orang benar. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan selalu melindungi setiap langkah hidupmu. Setiap hari itu selalu menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Segala kelimpahan, kekayaan surgawi dilimpahkannya kepada engkau. Tuhan tidak pernah menahan berkatnya bagi hidupmu, sehingga apapun yang kau kerjakan disertai Tuhan, dibuat Tuhan selalu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Dibuatnya Tuhan ladang usahamu gembur tanahnya dan subur hasil panennya. Tidak ada yang mandul, tidak ada yang gagal. Tuhan menjadikannya subur luar biasa, dan kau akan memuliakan nama Tuhan di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Janji Allah dimeteraikan dalam berkat nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan kita terkasih, Tuhan Yesus Kristus, memberkati, menggenapi, memeteraikan janji ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Shalom.